Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Akan jadi apakah anak ini nanti? 3 calon pasutri, Bapak Mama saksi, Bapak Ibu, orang tua, keluarga, sanak saudara, suster dan umat yang saya kasihi dalam Tuhan. Setiap orang tua pasti memiliki pertanyaan seperti itu ketika punya anak. Akan jadi apakah anak ini nanti? Atau ketika belum punya anak, kalau ada anak nanti jadi seperti apa? Ini kebetulan yang bengkaknya lebih besar di sini, Gio punyanya. Gio pernah berpikir akan jadi apakah anak yang di dalam perut itu nanti? Pernah? Enggak, buat saja. Kamu pernah berpikir enggak? Itu sudah besar tuh, mau keluar sudah. Nanti mau jadi apa itu anak? Pernah? Pernah. Terus mau jadi apa? Hah? Menjadi orang yang baik. Baik kayak bapaknya atau kayak mamanya? Dua-duanya. Tapi jangan pendek kayak bapaknya ya, biar tinggi kayak mamanya. Atau boleh tinggi kayak mamanya, tapi jangan tinggi hati kayak mamanya. Gitu. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu pertanyaan bagus untuk semua keluarga. Ketika kita punya anak, kita perlu bertanya, akan jadi apakah anak ini nanti? Ini pertanyaan orang banyak untuk Yohanes Pembaptis yang kita rayakan kelahirannya hari ini. Waktu Evi meminta tanggal untuk mereka dan kemudian menemukan tanggal ini 24 ya. Setelah lihat di kalender, ternyata pada saat ini juga hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Lalu Evi bilang, "Romo kan hari raya, kita pakai bacaan hari raya saja ya?" Saya bilang, "Iya, pakai saja, nanti kita gabung saja misanya." Dan ini perkawinan, kalau di wisata ini kamu nih paket super premium. Kenapa? Yang menikah laki-laki 3-tiganya nama Usboko.
dinikahkan pada hari raya Santo Yohanes Pembaptis. Itu hari raya besar dalam gereja. Diiringi dengan lagu Gregorian, bahasa Latin semua, padahal ini muka timur semua. Kyrie, kemuliaan lagi, panjang lagi. Mungkin karena kamu pendek-pendek makanya pakai kemuliaan panjangnya. Dan yang mengatur semuanya ini seksi liturgi paroki Santo Petrus Negara. Bapak mama saksinya, ketua lingkungan, penasihat DPP lagi. Wih, keren betul kamu ini nikah. Suster dan umat juga banyak yang hadir. Tadi saya lihat ada 2 bule itu, mungkin mau ikut dan mau lihat. Mungkin kamu kenal, atau juga mungkin bule kaget lihat, kecil-kecil gitu kok menikah. Kan kecil-kecil semua ini kelihatannya. Tapi kecil tapi ngeri mereka ini. Jadi ada banyak hiasan kemuliaan Allah untuk memaknai perkawinan kamu pada hari ini. Sehingga saya bilang ini perkawinan super premium, karena tidak pernah saya menikahkan orang dengan laki-lakinya semua punya nama yang sama, Usboko. Dan mereka punya pasangan ini menarik juga. 2-nya berpelindungkan Maria, satunya Angelina. Berarti kan malaikat dan Maria itu punya hubungan yang sangat istimewa. Malaikat yang sama, yang pernah bercerita tentang Yohanes Pembaptis yang dikandungi oleh Elizabeth. Jadi waktu malaikat Gabriel memberikan kabar kepada Maria bahwa ia harus mengandungi Yesus, dia bilang apa? Saudaramu Elizabeth juga sudah 6 bulan mengandungi Yohanes. Jadi malaikat. Sehingga komplitlah kamu punya pernikahan. Ada Maria, ada malaikat, sahabat yang terbaik untuk Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis yang kita rayakan hari ini. Nah, bagaimana kamu memaknai dan kita semua memaknai peristiwa indah ini atau hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis pada saat kita menikahkan 3 orang anak kita ini? Usboko. Saya tadi coba pikir-pikir nih, Usboko ini dikasih kepanjangan apa ya? Untuk senyummu, bayanganku ogah ke orang lain. Usboko. Untuk senyummu, bayanganku ogah ke orang lain. Dan setelah coba sepintas saya tanya mereka punya kisah percintaan. Ini mereka 2 yang satunya tinggal di Sumatera ya. Padahal di mana? Medan. Tapi mereka sama-sama dari timur satu kecamatan. Tapi kok jatuh cintanya saat istrinya ada di Medan. Di medan percintaan kali ya. Jadi kan susah masuk akal. Apakah tidak ada orang Medan yang mau dengan dia? Atau tidak ada orang lain lagi di sini yang harus membuat dia kembali ke orang yang satu kecamatan? Saya pertama ini curiga mereka ini punya hubungan keluarga. Ternyata tidak. Untung ini kamu hanya punya nama sama Usboko ya, tidak jatuh cinta pada orang yang sama. Seandainya kamu punya nama Usboko yang sama, jatuh cinta pada orang yang sama, kira-kira bagaimana ya? Tapi kamu sudah memilih karena kamu merasa ini yang cocok. Saya tanya waktu ketemu mereka, kamu nih mau menikah, kamu sudah rasa cocok ini? Sudah, Romo. Ya. Bagus kalau sudah cocok, menikahlah. Tapi kemudian saya berpikir, kamu merasa cocok pasti ada sesuatu. Dan kalau terikat dengan namamu, ya kecocokannya di situ tadi. Untuk senyummu, bayanganku ogah ke orang lain. Walaupun mungkin ada orang lain di matamu di Medan, tapi engkau selalu membayangkan yang ada di timur. Demikian juga di timur, ada orang lain yang di depan mata. Orang yang ada di depan mata belum tentu menjadi bayangan kita kan? Karena bayangan itu berarti memikirkan seseorang yang tidak ada di depan mata kita, itu namanya bayangan. Dan itu yang paling hebat Bapak Ibu. Karena cinta itu juga kan soal pandangan. Jadi banyak orang tuh cinlok, cinta karena lokasi, sering ada bersama, sering bertemu, maka jatuh cinta. Tapi kalau jatuh cinta pada orang yang jauh di mata, itulah kekuatan senyuman dalam bayangan. Jadi untuk senyummu, bayanganku ogah ke orang lain. Gara-gara membayangkan senyum mereka punya pasangan yang jauh, mereka ogah ke lain hati.
lebih baik kembali ke kampung masing-masing. Maka dengan ini juga saya mau mengajak untuk para pasutri bertiga dan kita semua untuk jangan tidak menghargai senyuman dalam hidup. Itu utama dan pertama. Jadilah pasutri yang murah senyum. Tapi jangan senyum murahannya. Murah senyum beda dengan senyum murahan. Murah senyum itu ramah tamah kepada semua orang, tapi senyum murahan memberikan senyuman supaya laku di dalam pandangan orang padahal bukan pasangan. Ingat ya. Murah senyumlah dan jangan murahan senyum. Banyak orang yang suka menebar senyuman supaya gampang menaklukkan hati orang lain yang sebenarnya pasangan orang lain. Bukan senyuman itu yang dimaksudkan. Ya Gio ya, apalagi kau kalau lagi cukur orang itu senyum terus-terus. Untung yang kau cukur laki-laki. Kalau perempuan dan kau tersenyum terus, bahaya juga untuk dia di sebelah. Kemudian apa yang membuat kita tersenyum? Bapak Ibu tahu, Anda bisa tersenyum karena apa? Kalau senyum tanpa ada latar belakang itu namanya orang gila, cocok ke Bangli. Tapi kalau sampai kita berani melemparkan senyuman kepada orang yang suka senyum berarti ada kasih di hatinya. Mungkin ada yang masih ingat cerita ketika hari raya Idul Adha, saya jalan-jalan pagi di sini dan saya keluar ke pintu gerbang sebelum misa. Saya ketemu dengan satu bapak tua yang sudah pakai pakaian untuk pergi doa di masjid. Sholat untuk Idul Adha kan. Begitu saya keluar dia toleh, saya melemparkan senyuman dan dia balik memberikan senyuman. Wih, bahagia rasanya. Untung kan kita sesama laki-laki ya. Sesama laki-laki aja senyumannya sudah memikat. Tapi yang mau dikatakan, kalau sesuatu itu kita ekspresikan dari hati yang ada cinta dan kasih, itu pasti akan membuat orang itu gampang nyantol, gampang terpikat, gampang terpesona. Dan kalau bicara kasih itu berarti Tuhan, Allah adalah kasih. Maka dengan ini saya mau mengatakan, kamu jadi pasutri, jangan mahal senyum. Murah senyumlah dan tersenyumlah karena ada Tuhan atau Allah di hatimu. Itu paling penting. Makanya kalau ke orang yang ikut MA, selalu saya bilang mereka, jangan lupa dialog setiap hari. Dan dialog itu singkatan dari, darling, I always love you on God. Sayangku, aku selalu mencintaimu dalam Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan di hati, kita pasti bisa menyayangi pasangan dalam kasih dan melihat itu sebagai gambar dan rupa Allah. Dan kalau kita melihat pasangan sebagai gambar dan rupa Allah yang konkret, siapa yang tidak mau tersenyum dengan Allah? Karena Allah pasti selalu tersenyum dengan kita. Nah, senyuman itulah yang menjiwai perut dari atau kandungan dari ibunya Yesaya yang kita dengar dalam cerita bacaan pertama. Yesaya mengakui bahwa sudah sejak dalam kandungan ibunya Tuhan telah memanggil dia untuk menjadi tanda keagungan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Dan di bagian akhir cerita ternyata Tuhan bilang, tidak cukup saya mau jadikan kau sebagai nabi untuk menampakkan keagungan Tuhan, tapi saya mau kau jadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, inilah yang perlu kita idealkan atau kita cita-citakan kalau punya anak. Supaya anak itu nanti jadi apa? Jadi orang yang bisa menampakkan keagungan Allah dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Gitu Gio ya. Dan menjadi terang ini tidak masalah. Biar kita hitam tetap bisa jadi terang. Taruh banyak-banyak bedak. Tapi menjadi terang itu apa? Senyum tadi. Orang boleh tampak mungkin tidak putih, tapi kalau dia punya senyumnya murah, itu yang membuat dia tampak shining brightly. Makanya selalu ada lagu hitam manis, hitam manis. Nah, orang hitam pasti selalu ditambah manis. Orang putih tidak mungkin ditambah manis lagi. Jadi kita bisa menjadi tanda yang menampakkan kemuliaan Allah dan terang bagi sesama kalau kita pandai melemparkan senyuman dari hati yang ada Allahnya. Dan itu kekuatan paling penting dalam hidup berkeluarga dan berpasutri. Jangan waktu pacaran saja rajin melemparkan senyuman. Giliran sudah menikah hanya wajah apa? Wajah cemberut, wajah marah, wajah apa lagi lah. Jadi khusus untuk kamu paket usboko, saya tekankan perlu menjaga senyuman dalam hidup berpasutri.
Karena lagi-lagi kembali ke usbuhku adalah untuk senyummu, bayanganku ogah ke orang lain. Kemudian senyuman itulah yang menghiasi Elizabeth ketika mendapat kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandungi seorang putra yang akan menjadi perintis bagi Yesus yang lahir dalam diri anaknya. Itulah kenapa ketika anak itu sudah lahir, mereka ingin memberikan nama sesuai dengan nama ayahnya Zakaria. Tapi ibunya yang tahu betul keberadaan Yohanes di rahimnya mengatakan tidak, ia harus diberikan nama Yohanes. Jadi nomen is omen, nama itu mengandung arti dan makna. Seperti usboko tadi kan maknanya itu toh. Demikian juga Yohanes memiliki makna karena ia kemudian menjadi orang yang sangat hebat, pelita dan pembuka jalan bagi Yesus yang lahir ke dunia. Tidak mungkin kita mengenal Yesus tanpa Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis adalah orang yang memperkenalkan Yesus kepada khalayak ramai. Kemudian dia juga yang membaptis Yesus, tapi dia tahu bahwa dia bukanlah nabi dan orang yang dinantikan. Yesus itu sering puji Yohanes, Yohanes juga sering puji Yesus. Jadi ini duet maut, bukan duet maut, duet surgawi. Dua orang yang saling mendukung dan menopang untuk menampakkan kerajaan Allah. Dan itu terjadi karena roh Allah bekerja dalam diri rahim ibu mereka masing-masing ketika mereka dikandungi. Kamu jangan sampai punya nama usboko tapi susah kerjasama. Ingat ini ya Evia, saya ingatkan, jangan sampai kamu punya nama usboko yang sama tapi susah ketemu dan susah kerjasama. Jangan waktu nikah saja kamu sama-sama muncul, giliran dalam hidup jalan lain-lain. Artinya begini, suka dan duka usboko yang Gio juga di situ itu kamu punya semua, kamu satu keluarga. Apalagi kita di perantauan seperti ini, jangan berjuang sendiri, jangan berjalan sendiri, jangan lupakan keluarga. Kita akan kembali ke keluarga, kita akan selalu membutuhkan keluarga, kita akan selalu berjalan bersama keluarga. Tidak selamanya kita sehat. Ada waktunya kita sakit, ada waktunya kita jatuh, ada waktunya kita terkapar, ada waktunya kita mati. Dan keluarga adalah modal terkuat untuk kita dipersiapkan dan dihargai sampai mati. Maka jangan pernah melupakan keluarga. Itulah kenapa gereja menempatkan keluarga sebagai eklesia domestika, gereja rumah tangga. Karena keluarga adalah dasar yang paling dasar dan penting untuk gereja itu hidup. Keluarga hidup, gereja hidup. Keluarga mati, gereja mati. Maka kamu yang akan jadi keluarga, semoga menjadi eklesia domestika, gereja rumah tangga, gereja yang hidup. Apalagi kamu dinikahkan saat gereja merayakan hari raya Yohanes Pembaptis. Ini punya pesan khusus untuk kamu. Seperti yang saya katakan di bagian awal, kamu punya pernikahan super premium. Bertiga usboko dinikahkan pada hari raya Santo Yohanes Pembaptis punya kelahiran, dan yang langsung memimpin lagu adalah Ketua Seksi Liturgi Paroki Santo Petrus Negara. Bapak Mama Saksi adalah Ketua Lingkungan Santo Paulus. Jangan kamu besok-besok tidak taat kepada Bapak David, juga penasihat DPP. Jangan waktu nikah saja kamu cari Bapak David, kamu cari Evi dan Goris dan keluarga. Yang lebih penting setelah kamu menikah, karena menikah itu pintu masuk ke dalam sebuah kandang yang penuh gejolak. Nikah itu bukan puncak, nikah cumanlah pintu masuk untuk merintis hidup berkeluarga. Nanti setelah menjalani hidup berkeluarga, justru kamu betul menemukan gejolak-gejolak kehidupan yang sangat dahsyat, yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, tapi harus kamu alami. Dan justru dalam kondisi seperti itu, tidak usah takut. Sama seperti Elizabeth dan Zakaria, diomongin orang karena tidak juga punya anak, sudah tua, dipersoalkan orang, tapi mereka tetap teguh dalam iman. Hal yang kemudian membuat Allah menghadiahi kesetiaan mereka dengan memberikan Yohanes Pembaptis. Demikian juga Maria dan Yosef. Ini keluarga kudus yang bukan tidak punya masalah, banyak, tapi mereka teguh kuat menghadapi semuanya itu karena mereka membiarkan Tuhan bekerja di dalam keluarganya. Jadi semoga kamu membiarkan Tuhan bekerja di dalam keluargamu. Jangan abaikan Tuhan, jangan abaikan gereja,
jangan abaikan keluarga, jangan abaikan KBG, jangan abaikan lingkungan, jangan abaikan paroki. Ini pesan khusus untuk saya, karena saya tahu kita dari Timor seringkali cuek dengan hidup menggereja. Benar kan Guris? Iya. Semoga Tuhan memberkatimu.